warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Musaida. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 di ISTIN Tengku Dirondeng, Melabuh, Aceh Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu usul fikih. Jadi, agama Islam itu punya berbagai macam aturan dan hukum. Hukum-hukum ini dibuat itu agar terciptanya kehidupan yang berorientasi pada kebahagiaan umat Islam itu sendiri, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, mengetahui hukum syara itu merupakan buah inti dari ilmu usul fiqh dan ilmu fikih. Di antara banyaknya pembahasan ilmu usul fiqh, yaitu sebagaimana yang akan saya bahas, ada hukum taklifi, hukum wad'i, mahkum fih, dan mahkum alaih. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu hukum syara. Jadi hukum syara ini secara bahasa berarti mencegah atau memutuskan. Jadi maksudnya itu hukum syara ini adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah terkait dengan perbuatan mukallaf atau perbuatan seseorang yang sudah balik tentang anjuran untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu itu. Kayak misalnya gini, seseorang itu bolehkah dia mengerjakannya seperti wajib, sunnah, haram, dan lain sebagainya. Itu tentang hukum syara. Nah, jadi hukum syara ini sendiri itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama hukum taklifi dan yang kedua hukum wad'i. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada hukum taklifi. Nah, jadi hukum taklifi ini adalah hukum yang menuntut kepada mukallaf untuk berbuat sesuatu atau meninggalkannya. Di antara hukum taklifi ini ada 5 macam. Yang pertama wajib, kedua sunnah, ketiga mubah, keempat makruh, dan kelima haram. Oke. Yang pertama ada wajib. Wajib adalah apabila seseorang mengerjakannya itu mereka akan mendapatkan pahala. Sedangkan apabila mereka meninggalkannya, maka mereka akan mendapatkan dosa. Jadi wajib ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan secara pasti, nggak boleh nggak dikerjakan gitu, nggak boleh ditinggalkan. Contohnya kayak sholat wajib, sholat 5 waktu, sholat fardu itu hukumnya wajib. Kemudian puasa Ramadan itu juga wajib, membayar zakat bagi yang mampu itu juga wajib. Kemudian yang kedua tadi sunnah. Jadi sunnah itu adalah apabila seseorang mengerjakannya, ia akan mendapatkan pahala, dan apabila ia meninggalkan, maka itu tidak termasuk kepada dosa. Nah, jadi sunnah ini itu tidak sampai ke derajat wajib. Jadi apabila dikerjakan, dia akan mendapatkan pahala, dan ditinggalkan pun tidak apa-apa, nggak dapat dosa dan nggak dapat pahala. Tapi kalau nggak dapat pahala ya kebuang-buang dong gitu, mendingan dikerjakan. Contohnya seperti puasa Senin Kamis, kemudian apalagi sholat sunnah qobliyah subuh itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, sunnah muakkad yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa sholat sunnah qobliyah sebelum subuh itu merupakan lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Bayangkan saja, bumi dan isinya ini berapa harganya, itu lebih baik daripada sholat sunnah qobliyah lebih baik daripada bumi dan segala isinya. Masya Allah. Oke, kita lanjut yang ketiga tadi ada mubah.
Mubah ini sesuatu yang diperbolehkan untuk dikerjakan ataupun tidak. Contohnya kayak gini, tidur. Boleh seseorang mau tidur, mau enggak tidur juga nggak apa-apa. Kemudian makan, minum, itu sesuatu yang mubah apabila dikerjakan tidak apa-apa, boleh gitu. Dan ditinggalkan pun tidak apa-apa. Hukumnya mau boleh, mubah. Yang keempat ada makruh. Nah, makruh ini adalah apabila seseorang itu mengerjakan, dia tidak mendapatkan dosa, dan apabila dia meninggalkan itu, maka akan mendapatkan pahala. Contohnya, misalnya itu makan pete, itu kan karena bau ya, kayaknya dianjurkan untuk bukan dianjurkan sih, karena mungkin akan mengganggu orang-orang. Jadi kalau ditinggalkan itu lebih baik gitu. Tapi bukan haram gitu. Bukannya nggak sampai mendapat dosa gitu kalau kita kerjakan. Oke, yang kelima ada haram. Haram ini sepertinya teman-teman semua tahu ya. Haram itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan malah sebaliknya mendapatkan pahala. Seperti apa ya, kalau kita kerjakan misalnya berzina, nauzubillah min dzalik ya, itu nggak boleh, haram hukumnya. Kemudian meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki itu nggak boleh sebenarnya. Kemudian memakan binatang yang haram, memakan bangkai, darah dan sebagainya, itu haram hukumnya. Kan meninggalkan sholat wajib haram juga, tidak boleh. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Yang kedua, yaitu ada hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab adanya sesuatu yang lain. Nah, jadi hukum wad'i ini sendiri terbagi menjadi 5. Nah, yang pertama ada sebab, kemudian ada syarat, yang ketiga ada mani atau penghalang, yang keempat ada rukhsah dan azimah, dan yang terakhir ada sah dan batal. Jadi yang pertama tadi ada sebab. Sebab itu adalah sesuatu yang menjadikan adanya sesuatu yang lain. Contohnya gini, ketika masuk bulan Ramadan, itu setiap muslim, baik muslim laki-laki dan muslim perempuan, itu diwajibkan untuk berpuasa, namanya puasa Ramadan. Nah, masuknya bulan Ramadan itu disebut dengan sebab, dan adanya kewajiban untuk berpuasa itu disebut dengan musabab atau hukum. Karena masuk bulan Ramadan tadi kita diwajibkan untuk berpuasa. Oke, kemudian yang kedua ada syarat. Nah, syarat adalah sesuatu yang memberikan pengaruh atau asar kepada ada atau tidak adanya hukum. Contohnya gini, ketika syarat itu, contohnya gini, salah satu syarat untuk sholat itu adalah berwudu. Jadi sebelum kita sholat kita harus berwudu terlebih dahulu. Nah, bukan berarti ketika adanya wudu itu kita diwajibkan untuk sholat, enggak. Jadi gitu, wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Kan tetapi bukan berarti ketika adanya wudu itu kita diwajibkan untuk sholat. Bisa saja kita berwudu untuk membaca Al-Quran, kemudian menjaga diri untuk agar selalu bersih gitu. Oke, next, selanjutnya yang ketiga ada penghalang atau mani. Nah, jadi penghalang atau mani ini adalah sesuatu yang meniadakan hal atau membatalkannya. Contohnya gini, ketika seorang wanita terkena haid, maka kewajiban
wanita ini untuk melaksanakan sholat itu gugur. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat bagi perempuan yang haid karena ada penghalang itu tadi, yaitu haid, ada maninya namanya. Jadi sesuatu yang awalnya wajib nih, sholat kan merupakan wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Akan tetapi karena ada wanita ini tadi haid, halangan dia, maka gugurlah kewajiban sholat tadi. Oke, selanjutnya yang keempat ada rukhsah dan azimah. Nah, rukhsah ini adalah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya gini, ketika seseorang dalam perjalanan atau musafir, maka dia boleh mengqasar sholatnya atau menjamak sholatnya. Oke, selanjutnya ada azimah. Azimah ini adalah hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan oleh Allah sejak semula. Jadi tidak dalam kondisi tertentu. Contohnya gini, hukum yang berlaku secara umum itu seperti sholat wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, kemudian zakat, puasa, dan lain-lain sebagainya yang secara umum gitu. Oke, yang terakhir ada sah dan batal. Sah ini seperti apabila semua rukun dan syaratnya itu terpenuhi, maka disebut dengan sah. Sah sesuatu yang telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Kemudian sebaliknya, apabila rukun dan syarat-syaratnya itu tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sah, melainkan batal. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang mahkum fih. Apa sih itu mahkum fih? Jadi, mahkum fih itu adalah perbuatan mukallaf yang menjadi objek hukum syara, baik itu perintah, larangan, maupun kebolehan. Jadi mahkum fi ini adalah perbuatan dari mukallaf. Contohnya misalnya perintah, suatu perintah seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat. Kemudian kalau misalnya larangan seperti larangan untuk mencuri, kemudian berzina, larangan untuk berpacaran, kemudian apalagi larangan untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan begitu. Oke, selanjutnya ada mahkum alaih. Apa sih itu mahkum alaih? Nah, jadi mahkum alaih itu adalah orang yang menjadi objek hukum atau disebut juga dengan subjek hukum. Jadi mahkum alaih ini adalah orang mukallaf, orang yang sudah dijatuhi hukuman apabila dia melaksanakan perintah maka akan mendapatkan pahala, dan jika dia melaksanakan larangan atau mengerjakan larangan itu akan mendapatkan dosa. Jadi mahkum alaih ini adalah orang mukallaf, orangnya, sedangkan mahkum fih itu tadi adalah perbuatannya. Oke teman-teman, sampai di sini pembahasan kita. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.